Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifa Iksaniandita Rizkia. Saya dari kelas 1E Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai ilmu hadis riwayah, ilmu hadis diroyah, dan masa perkembangannya. Yuk, mari kita simak sama-sama video ini. Ilmu hadis atau jamaknya dari lafaz ulumul hadis adalah ilmu yang membahas segala perkataan, perbuatan, pengakuan, penetapan, bahkan gerak-gerik bentuk jasmaninya Rasulullah SAW, atau ilmu yang membahas kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan yang diriwayatkan. Apa itu perawi dan apa itu yang diriwayatkan atau marwi? Perawi adalah orang yang membawa, menerima, menyampaikan berita Nabi SAW. Titik fokus perawi berada pada sanad. Sedangkan marwi yaitu isi berita yang diriwayatkan, atau titik fokusnya pada matan dan isi hadis. Secara garis besar, ilmu hadis dibagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Apa itu ilmu hadis riwayah? Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas segala perkataan, penentuan atau ketetapan, dan sifat-sifat Nabi SAW. Objek pembahasan ilmu riwayah ini adalah materi atau isi hadis. Jadi, ilmu ini titik tekannya pada materi hadis atau sanad. Wilayah dan ruang lingkup pembahasan ilmu ini tidak menyinggung apakah hadis ini mutawatir atau ahad, dan tidak mempersoalkan apakah hadis tersebut sahih atau tidak, makbul atau mardud. Tetapi pembahasannya lebih pada apa saja penuturan yang berasal dari Nabi SAW. Dengan demikian, maka objek ilmu ini adalah pribadi Nabi dengan segala aktivitasnya. Yang kedua, ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah titik tekannya pada kaidah-kaidah yang berhubungan dengan diterima atau ditolaknya sebuah hadis. Jadi, ilmu ini adalah ilmu yang membahas segala ketentuan, baik yang berkaitan dengan kesahihan hadis, hasan atau dhaif, atau sifat-sifat periwayat dan hal-hal yang terkait dengannya. Lalu, objek pembahasan dari ilmu hadis diroyah ini adalah mengetahui keadaan matan, sanad, dan perawi hadis. Tujuan dan kegunaan ilmu hadis diroyah ini adalah untuk mengetahui apakah diterima atau ditolaknya suatu hadis. Dengan demikian, ilmu hadis diroyah ini adalah suatu objek yang dapat dipergunakan untuk mengkaji ilmu hadis riwayah. Tanpa ilmu hadis diroyah, ilmu hadis riwayah pun tidak akan ada. Jadi, keduanya tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya, masa perkembangan ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Pada masa Nabi, ilmu hadis riwayah tidak diperbolehkan atau dilarang untuk ditulis. Namun, larangan tersebut bersifat kondisional, karena ada beberapa sahabat Nabi yang mempunyai catatan pribadi tentang hadis Nabi. Sedangkan ilmu hadis diroyah sudah ada pada masa Nabi SAW. Ilmu-ilmu dasar hadis tersebut terdapat pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Pada ayat tersebut membahas bahwa kita harus mengecek atau menyeleksi kebenaran berita atau khobar tentang Nabi SAW. Pada masa sahabat, ilmu hadis riwayah disebut dengan masa pembatasan riwayat atau taklil riwayat.
Maksudnya yaitu orang yang membawa hadis harus memenuhi syarat, yaitu membawa 2 orang saksi dan harus bersumpah. Sedangkan ilmu hadis diroyah, pada masa itu ilmu hadis diroyah timbul secara lisan, dan periwayat harus membawa saksi. Pada masa tabi'in, ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah sudah mulai ditulis dan dibukukan secara resmi atas perintah salah satu khalifah, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Namun, kitab-kitab yang sudah ditulis tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah masih tercampur dengan ilmu-ilmu lain. Pada masa tabi'in, ilmu hadis mengalami kejayaan atau disebut dengan masa keemasan, baik ilmu riwayah maupun ilmu diroyah. Kedua ilmu tersebut sudah tertulis dan tidak tercampur oleh ilmu lain, dan disitulah munculnya kitab-kitab hadis. Setelah itu, masa setelah tabi'in, ilmu hadis sudah berdiri sendiri dan mulai banyak kitab-kitab ilmu hadis. Cukup sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.